Baik, tunggu dulu ya. Pak Tony sedang baru tiba di kampus dan setelah itu nanti kita akan mulai. Mungkin Bernardo, bisakah kau minggir sebentar ke tempat yang aman supaya bisa kau nanti menyampaikan beberapa catatan tesismu. Saya usahakan Pak, karena saya terjebak juga Pak di tengah-tengah Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Gak ada temanmu di situ yang bisa? Apa? Gak ada temanmu di apa di kau bonceng? Gak ada. Sendiri saya Pak. Oke. Tapi bentar Pak, saya coba ini Pak, mau pinggir Pak. Iya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi buat Pak TH. Inilah kondisi yang tidak kita duga sehingga Kampung Lalang begitu macet dan tidak tahu kita persoalan mungkin pembangunan air minum ya yang membuat macet. Baiklah Bapak dosen penguji, tadi kami sudah sepakat sama Pak MW, surgianya Bapak itu yang memimpin kita karena terjebak macet di Kampung Lalang, maka akhirnya dia menyerahkan supaya saya memulai perbincangan kita hari ini. Dan Bernardo pun ini posisi di di sebuah warung di Kampung Lalang karena dia juga belum bisa lolos dari kemacetan itu. Lalu saya suruh dia tadi minggir mencari tempat yang nyaman untuk bisa duduk mendengar kita sambil berbincang-bincang tentang tesisnya ini. Bagaimana Bernardo, sudah bisa kita berbincang? Sudah Pak, tapi maaf Pak ya, karena saya di warung numpang Pak. Ya, makanya aku bilang tadi permisilah sama tukang warung, minta izin supaya diizinkan kamu di sana berbincang-bincang dengan kami ya. Sambil minum pesan kopinya. Udah Pak, udah. Oke, baik. Baiklah, kalau begitu Bapak-Bapak penguji dan Saudara Bernardo, sebelum kita mulai ujian ini kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bisa bertemu dalam ruang Zoom ini dalam rangka menguji Saudara Bernardo tentang seminar proposal tesisnya yang akan dipertanggungjawabkan hari ini, sehingga kami menguji dan kami boleh melihat peluang untuk dijadikan menjadi sebuah proyek tesis yang akan dikerjakannya di STT Absala Medan. Berkati Bernardo sehingga dia dapat menjelaskan apa yang menjadi pergumulan akademisnya. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin.
Baiklah, Saudara Fernando, kami beri kesempatan untukmu menyampaikan ide pemikiranmu, persoalan akademis yang akan dibahas selama beberapa bulan ke depan, dan kami diyakinkan olehmu melalui presentasimu. Waktunya sekitar 7 menit ya. Silakan Fernando, 7 menit dari sekarang. Terima kasih Pak. Maaf Pak, situasi background saya kayak gini Pak, biar lebih aman Pak daripada suara Pak ya. Ya. Pertama, saya ucapkan salam bagi Bapak dosen yang telah meluangkan waktu kepada saya melalui via Zoom ini. Dan saya akan mencoba memaparkan proposal tesis saya dengan judul suatu kajian historis terhadap liturgi Gereja Kristen Protestan Indonesia dalam pertumbuhan iman jemaat di wilayah 3. Nah, di sini saya juga sudah di sini saya di bab 1 pendahuluan. Di sini hidup Kristen adalah ibadah sejak bangun tidur di pagi hari hingga kembali menuju peraduan dalam malam hari. Seluruh napas hidup, kehidupan dan berbagai aktivitas keseharian haruslah merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kemudian hidup kita sebagai umat beriman tidak akan pernah bisa dilepaskan dari liturgi. Oleh karena itu, liturgi adalah salah satu proses pembangunan jemaat yang hidup dan dibimbing oleh serta dijiwai oleh Roh Kudus. Istilah yang sering digunakan untuk ibadah adalah liturgi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu liturgoi, yang terdiri dari dua kata yaitu laos atau bangsa dan umat dan rakyat, kemudian ergon, karya penyelamatan tugas perbuatan. Kata liturgia juga dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani aboda yang artinya ibadah, dan dalam perjanjian baru Kristuslah salah satunya pelayanan ibadah. Liturgos yang sejati di mana makna liturgia adalah ibadah atau doa, pelayanan dan pemberitaan Injil. Dalam Septuaginta selalu digunakan tata liturgia untuk suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh para imam serta secara tertib dan dengan hikmat. Hal ini sesuai dengan undang-undang upacara ibadah dan suatu pelayanan yang berguna untuk seluruh jemaat. Kemudian dalam perjanjian baru ada sekitar 8 fungsi penggunaan liturgia. Yang pertama menunjukkan kepada tugas imam. Yang kedua untuk menguraikan pekerjaan Kristus dalam sebagai iman. Kemudian menunjuk kepada pekerjaan para rasul. Keempat, sebagai kiasan mengenai hal percaya. Kelima, menunjuk kepada pekerjaan melayani. Keenam, mengacu kepada jabatan pemerintah. Kemudian ketujuh, menunjukkan kepada pengumpulan persembahan untuk orang miskin. Kedelapan, menunjuk kepada kumpulan orang yang berdoa dan berpuasa. Nah, dalam hal ini, liturgi berarti mengamalkan tugas pertama dari 3 tugas pokok Kristus, yaitu sebagai imam, guru, dan raja. Alkitab juga menuturkan secara jelas bahwa semua yang ada dan semua yang terjadi adalah kehendak atas Allah, dan kemudian Allah tidak hanya memelihara alam ini, namun Ia juga memelihara manusia dalam sejarah perkembangan kehidupannya. Dalam karyanya Allah menyatakan dirinya melalui pernyataan dilakukan Allah bisa melalui komunikasi Allah dengan manusia, melalui penglihatan dan yang diberikannya. Allah menyatakan diri melalui firman sekaligus juga melalui tindakan. Jadi saya memaparkan sedikit bagaimana tentang makna liturgi yang bisa saya paparkan melalui tadi terjemahan perjanjian baru dan perjanjian lama. Kemudian buat latar belakang masalah di sini saya mengatakan bahwa liturgi merupakan perjumpaan Allah dengan umatnya dan umat Allah untuk merayakan dan mensyukuri karya selamatan yang Allah lakukan. Singkatnya, kata karya secara implisit merujuk pada perbuatan manusia. Nah, kemudian di latar belakang masalah terdapat juga ada tujuan liturgi yang membuat suasana ibadah bisa berjalan dengan baik dan tertib. Kemudian dari tujuan penelitian ini, saya ingin mengetahui fungsi 3 model ibadah yang ada di Gereja Kristen Protestan Indonesia yang relevansinya
bagi pertumbuhan iman jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia wilayah 3. Kemudian dari sinilah saya mencoba apakah ketiga model liturgi yang dipakai oleh GKP bisa menaikkan atau bahkan menurunkan minat para jemaat untuk beribadah. Dari beberapa gereja yang saya perhatikan, Pak, hanya monoton menggunakan model A. Kemudian model B dan C itu hanya sebagai formalitas. Nah, dari beberapa yang saya tanya, mereka kurang memahami dari model B dan C. Jadi, dari situ saya mau mencoba mengkaji sehistoris historis terhadap liturgi Gereja Kristen Protestan Indonesia dalam pertumbuhan iman jemaat di wilayah 3. Jadi tadi saya juga mau minta saran sama Bapak, apakah saya memakai kajian historis saja atau kajian historis kritis, Pak. Terima kasih, Pak. Sekian paparan saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Bernardo yang telah menyampaikan sedikit paparan tentang seminar proposalnya. Sebelum saya memulai saya mau bertanya dulu, Bernardo marga apa? Saya marga Napitupulu, Pak. Oke, Napitupulu ya. Ya, Pak. Belum menikah tadi ya? Belum, Pak. Udah berapa tahun pendeta? Menjalani 4 tahun, Pak. 4 tahun ya. Oke, baik. Kami akan memberikan masukan dalam proposalmu ini. Saya dulu nih Pak MW dan Pak TH. Tadi Pak MW sudah memberikan kesempatan pertama kepada saya. Ya, yang pertama selamat ya sampai proposal ini boleh kamu sampaikan pada kami untuk kami uji. Yang kedua, nanti setiap, ini catatan teknis dulu ya, setiap judul seperti ini yang warna kuning, nanti pakai font 18. Lalu subjudul fontnya 14. Kemudian nanti ini bukan untuk mencapai gelar magister teologi, tapi untuk menulis tesis. Jadi yang kau sampaikan sekarang ini hanya persyaratan untuk menulis tesis, belum meraih gelar. Nanti kalau sudah tesis, baru kau pertahankan, baru untuk meraih gelar magister ya. Ini masih untuk menulis tesis seminar proposal ini. Nanti ini gantilah logonya sebab ada logo yang sudah baru. Jadi tidak teologi. Nanti ada mintalah sama Pak Bobi ada nanti logo baru itu. Nah kemudian dalam tesis seminar proposal belum ada abstrak. Ini abstrak ini digunakan nanti kalau kamu sudah menyelesaikan penulisan tesis. Kalau dalam seminar proposal belum ada abstrak, ya. Kemudian kalau dalam seminar proposal ini belum bab 1. Bab 1 itu kalau kami sudah setuju nanti menerima seminar ini jadi proposal menjadi tesis, kau garap dia menjadilah nanti seminar proposalmu ini menjadi bab 1. Kalau masih seminar proposal, cukuplah judul tesis seminar proposalmu itu kau tampilkan di sini seperti ini. Nah itu. Baru kemudian penulisan catatan kaki, waduh ini banyak sekali yang perlu kau rubah ya. Dalam menulis catatan kaki, judul buku itu harus dimiringkan, bukan dipertebal. Nah, jadi ibit pun bukan dipertebal, tapi dimiringkan. Jadi buku liturgi dan meja dan setiap judul buku tulislah dengan miring, bukan dipertebal. Baru menulis nama-nama buku kitab ya, Rom. Ya, jadi tidak Rom tapi RM titik. Lalu setiap singkatan kitab harus pakai titik semua. Ini yang warna kuning ini sudah tanda ini pakai titik semua nanti buat. Kemudian ini catatan kaki nomor 7 belum lengkap ini bukunya. Belum pernah kegunakan Sige Riemer ini.
apalagi kau buat lagi terminologi objit. Orang yang menggunakan objit ini biasanya adalah orang yang kuliah pada tahun 1980-an ke atas menggunakan ini. Dia kuliah tahun 1981, 1990, hingga itu objek lah digunakan. Kalau orang yang kuliah pada abad ke-21 sekarang, nggak ada lagi menggunakan objek. Jadi itu bukti bahwa ini bisa saja copy paste dari orang lain. Sekarang orang sudah menggunakan penggunaan catatan kaki menyingkat judul lalu halaman itu. Kalau dia mengulangi. Objek itu sudah lagi tidak digunakan, apalagi logcheat, objek, logcheat, apalagi. Sedangkan ibit pun sekarang sudah dihindari orang. Tidak digunakan lagi ibit. Biasanya langsung digunakan nama, sedikit 2 kata judul, baru halaman. Itu menghindari nanti ketika kita mengedit, kadang-kadang ibit ini dia potong, lalu ibit yang lain jadi lari ibitnya. Jadi orang sekarang tidak pakai ibit lagi. Dalam penulisan ilmiah ya, sudah dihindari. Artinya kau menggunakan objek ini, padahal kau kuliah tahun 2023 ini. Puluhan tahun yang lalu ditinggalkan orang, masih kau gunakan sekarang, itu maksudnya. Lalu kau perlu belajar bagaimana cara mengutip dari internet. Tidak perlu saya catat di sini, nanti capek. Cara mengutip dari ensiklopedia pun harus, kalau dari ensiklopedia atau dari internet sama. Nama penulis, baru koma, judul artikelnya dalam tanda petik, baru koma, baru kalau dari internet langsung www. Kalau dia dari ensiklopedia dalam siapa editor ensiklopedia itu baru sebutkan jenis ensiklopedia namanya, baru penerbitnya dan sebagainya. Lalu setiap penerbit tak usah lagi tulis yayasan, CP, PT, apalagi tak usah, ya itu tidak perlu. Lalu kalau ada seperti ini harus huruf miring karena ini bahasa asing. Itu. Jadi ini juga kalau nya ini harus pakai nya huruf penghubung karena kepemilikan ini ya dia nya gini. Itu sudah saya tandai nanti semua apa bunyi kita ini nya banyak sekali ini. Sudah saya coret-coret. Baru kemudian ini latar belakang masalah. Biasanya latar belakang masalah ini langsung di atas, bukan di tengah. Ini biasanya langsung di atas sana, di pendahulu. Setelah judul, langsung latar belakang masalah. Itu. Lalu setelah latar belakang masalah, baru masuklah identifikasi masalah. Itu biasanya. Setelah itu, baru masuk rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian, metodologi penelitian, baru sistematika penulisan. Tetapi yang saya lihat dalam proposalmu ini tidak lengkap, tidak ada manfaat penulisan, penelitian, ya tidak ada dia di sini, dan tidak ada identifikasi masalah di proposalmu ini, banyak sekali yang tidak ada. Nah, baru kemudian saya bingung membaca judul. Sebenarnya apa yang hendak kau teliti? Itu dulu. Silakan dulu Bernardo. Apa yang hendak kau teliti? Terima kasih Pak. Yang pertama untuk tempat penelitian saya di wilayah 3 Siantar, Simalungun, Deli Serdang Pak. Pembagian dari GKPI Pak. Itu yang pertama Pak. Apa yang hendak kau teliti? Itu dulu. Yang mau saya teliti, apakah peranan dari ketiga liturgi yang ada dalam GKPI itu berfungsi atau sama sekali tidak ada gunanya Pak? Oke, untuk jadi kalau begitu, ini judul ini dalam kurung ini. Karena ini suatu kajian ini bukan judul. Ini adalah menolongmu membahas judul. Judulmu sebenarnya ini fungsi 3 liturgi GKPI, ya, ini GKPI dan pertumbuhan iman.
baru suatu kajian historis terhadap gereja Kristen Protestan Indonesia dalam pertumbuhan iman di jemaat wilayah 3. Jadi ini suatu kajian. Jadi yang kau teliti bukan suatu kajian itu. Yang kau teliti ialah fungsi dari 3 liturgi dan pertumbuhan iman GKPI. Jadi ini suatu kajian historis terhadap liturgi GKPI di wilayah di wilayah 3. Begitu judulnya, usulnya. Sehingga kami tidak membahas judul. Judulmu harus ada, baru kau bahas dengan suatu kajian. Kalau judulmu suatu kajian, itu subjudul itu. Bukan judul. Nah, apa yang kau kaji? Ya, ada judulnya, ada topiknya. Apa topiknya? Tadi yang kau bahas ialah fungsi 3 liturgi GKPI dan pertumbuhan iman. Apakah 3 liturgi ini mempertumbuhkan iman GKPI di wilayah 3? Nah, itu pertanyaanmu. Nah, kalau begitu judulnya, ini judulnya fungsi 3 liturgi GKPI dan pertumbuhan iman, suatu kajian historis terhadap liturgi GKPI dalam pertumbuhan iman di wilayah 3 ini, berarti kau mulailah dari sebuah kalimat apakah dalam di penelitianmu di GKPI wilayah 3 ini fungsi 3 liturgi ini bisa mempertumbuhkan iman. Nah, mulailah kalimat seharusnya 3 liturgi GKPI mampu mempertumbuhkan iman warga jemaat di wilayah 3. Itu seharusnya dengan diadakannya 3 liturgi ini ganti-gantian tiap minggu, maka iman jemaat seharusnya harus bertumbuh. Tetapi kenyataannya di GKPI wilayah 3 di sekitar tanah Jawa dan sekitarnya, 3 liturgi yang ditawarkan GKPI ini tidak menumbuhkan iman jemaat. Lalu timbul pertanyaan, mengapa 3 liturgi ini tidak bisa menumbuhkan iman jemaat? Itulah yang akan saya teliti dalam tesis ini. Nah, itu sudah jelas. Kalau sudah seperti itu persoalannya sudah jelas, mudah kami mengerti. Nah, ini sulit sekali kami mengerti, banyak sekali ramu-ramuannya, sehingga ya nggak kelihatan rendangnya. Banyak bumbunya, rendangnya sedikit. Jadi nggak enak kalau hanya makan bumbu kan. Jadi rendangnya aja banyakkan. Jadi seharusnya 3 liturgi yang ditawarkan GKPI dapat menumbuhkan iman jemaat GKPI di wilayah 3. Tapi kenyataannya liturgi itu tidak berfungsi menumbuhkan imannya. Lalu ini menjadi persoalan akademis. Itulah yang saya teliti di tesis saya ini. Apa yang menyebabkan 3 liturgi itu tidak mampu menumbuhkan iman jemaat GKPI di wilayah 3. Lalu nanti identifikasi masalah. Adanya ketidakbertumbuhan iman jemaat GKPI karena walaupun sudah menjalankan 3 fungsi, 3 liturgi, 3 model ibadah GKPI. Itu ditemukan ada identifikasi masalah itu kan adanya, kurangnya. Berarti kan kurangnya pemaknaan warga jemaat GKPI tentang 3 model ibadah GKPI sehingga tidak bertumbuh. Nah, itu identifikasi masalahnya. Tujuan penelitianmu, manfaat penelitianmu dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, sistematika berpikirmu, alur ceritamu, ini bisa dilanjutkan nanti menjadi sebuah tesis. Tapi kalau tidak kau rubah, kami ragu bisa melanjutkan ini sebuah tesis. Begitu ya. Kemudian kalau saya lihat kepustakaanmu, kamu masih menggunakan 17 buku dari 50 buku yang wajib ke seminar proposal. Dan 5 sampai 10 bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya masih 1. Itu pun a history of Christianity. Bukannya liturgi, seharusnya kan book worship of Lutheran, worship of ini kan harus bahasa Inggris kan itu. Banyak itu buku-buku liturgi bahasa Inggris. Tapi ini masih 1. Nah, ini perlu kau tambah lagi.
supaya bisa nanti layak menjadi sebuah garapan proyek tesismu ya. Kemudian metodologimu pun kurang jelas. Padahal dalam rangka S2, metodologi itulah yang paling penting. Itu yang membedakan kita dari S1. Metodologi itulah yang membedakan S1 dengan S2. S2 sudah harus bicara metodologi yang baik. Jadi metodologimu harus kau perkuat. Pilih apakah kuantitatif atau kualitatif. Ini ya, saya lihat dulu metodologimu. Ini metodologi yang digunakan. Kualitatif, ya. Ini kualitatif analisa deskriptif. Nah, baru bersifat deskriptif. Nanti kau perkuatlah ini di bab 3-mu, bagaimana metodologi analisis data, mengumpulkan data, lalu mengolah data, dan sebagainya. Nanti diperkuatlah ini di bagian bab 3. Nah, kalau kau pilih ini kau pilih kualitatif. Ini kau pilih kualitatif, ya. Ini, kau pilih metodologi kualitatif. Maka yang kau gunakan bukanlah hipotesa. Hipotesa ini ialah untuk kuantitatif. Di sini harus kau gunakan ialah kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Karena kalau menggunakan kualitatif, kita berangkat dari nihilisme, ketiadaan. Akan mendapatkan jawaban dari wawancara, akan mendapatkan jawaban dari bacaan buku, maka dia mempunyai kerangka konsep. Tapi kalau dia kuantitatif melalui angket, maka hipotesa. Hipotesa berangkat dari cara berpikir positivisme. Maka dia akan mengatakan menduga, diduga, maka, jika, maka. Itu hipotesa. Kalau menggunakan kuantitatif. Tapi kalau dia pakai kualitatif, maka dia menggunakan kerangka konseptual. Apa konsepmu tentang 3 tata ibadah GKPI dalam rangka pertumbuhan iman? Tuliskanlah di situ konsep awal. Menurut saya, 3 model tata ibadah GKPI ini sejatinya harus mampu menumbuhkan iman jemaat di wilayah 3. Nah, itu konsepmu. Kau buktikanlah konsepmu itu nanti di bab 4 hasil penelitianmu. Itu kalau menggunakan cara berpikir dan pendekatan kualitatif. Oke, itulah yang harus kau perbaiki. Kemudian nanti tengoklah ini dulu, judul-judulmu ini. Landasan teori, metodologi, ini huruf-hurufnya berbeda dengan huruf-huruf yang sebelumnya. Jadi huruf yang kita gunakan selalu Times New Roman, font 12. Begitu ya. Demikian dari saya. Saya lanjutkan kepada Pak Tony. Silakan Pak TH. Iya, terima kasih. Maaf ya kalau kadang putus-putus signal ini lagi tidak bagus juga. Oke, baik. Selamat pagi, Amanando. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, saya pakai Abang matikan Sebentar, satu mic. Abang Ya. matikan satu mic yang abang punya TH itu. Oke. Baik, bisa dengaran, Mang? Ya, mantap. Bisa, Pak. Karena tadi pakai HP justru. Ya, saya sudah baca proposal ini. Apa yang saya amati juga sama dengan yang diamati Pak RH. Pertama, tidak ada buku panduan penulisan Mang Bernardo miliki. Ada, Pak. Kenapa tidak dipedomani? Itu dulu, supaya ngerti.
kenapa tidak belumlah dulu saya katakan kenapa belum dipedomani. Maaf Pak, karena kemarin ya pas lagi sibuk-sibuknya Pak. Jadi ini pun saya berusaha habis-habisan ya Pak. Ini belum habis-habisan ini. Untuk Separuh pun belum. Ya, artinya begini, kalau selama belum memenuhi standar, ya belum bisa, namanya belum memenuhi standar ya. Tadi sudah sangat komplit sekali yang disampaikan Amang RH. Jadi pertama, kalau dari segi catatan saya di sini saya buat, belum mengikuti standar penulisan tesis yang ada di Abdi Sabda. Ada banyak sekali lagi tadi, tidak perlu lagi saya ulang-ulang. Yang kedua, kenapa mau dilihat kajian historis yang sudah banyaknya liturgi GKPI itu dulu. Terima kasih Pak. Liturgi GKPI untuk ibadah minggu Pak ada tiga model Pak. Model A, B, dan C Pak. Iya. Jadi Oke. Itu sejak kapan itu sejarahnya ditambah? Kalau saya cari tahu kemarin Pak sama beberapa senior, ini dari tahun 2000-an Pak. Berarti belum banyak kan gitu ya. Bagaimana kita mengkaji secara historis? So, kalau yang sepengetahuan saya Pak, kalau untuk mengkaji historis itu minimal kurun waktu 10 tahun Pak. Iya, jadi artinya begini, apakah liturgi sekarang karena pergumulan teologis sehingga dirombak dari sebelumnya? Bagaimana? Dari yang saya dapat memang pergumulan teologis Pak yang dilakukan oleh tim liturgi Pak. Apalah itu pergumulan teologis apa rupanya yang terjadi sehingga liturgi yang dulu diganti? Nah, pergumulannya Pak agar ibadah di GKPI tidak monoton, kemudian untuk memacu antusias daripada pemuda-pemudi untuk kembali beribadah Pak. Ada teologi yang monoton rupanya selama ini. Liturginya Pak yang monoton Pak. Hanya menggunakan sama aja isinya. Langsungnya apa namanya? Ada spotum, ada khotbah sama. Sorry ya, sambil saya charge laptop saya ini juga sebentar. Hanya setengah menit. Oke, siap Bang. Oke, saya melihat justru seperti ini, karena ini adalah ilmiah ya, ilmiah. Jadi saya melihat penulis sendiri belum memahami apa sebenarnya yang mau diteliti. Kalau tadi Pak RH apa sebenarnya yang mau saudara teliti kan seperti itu. Jadi yang jelas di sini belum jelas apa masalah dalam liturgi itu, khususnya di jemaat wilayah 3. Apa masalah rupanya sehingga perlu dikaji secara historis. Nah, itu yang saya lihat. Lalu kemudian historis dalam bidang apa yang mau diteliti rupanya? Itu dulu. Oh, makasih Pak. Untuk persoalan dan pemahaman saya tentang liturgi GKPI Pak. Nah, ini terkhusus di wilayah 3. Nah, dari beberapa
tahun yang kami lalui Pak, terkhusus gereja yang saya layani, di Almanak menggunakan setiap minggu mengganti-ganti model ibadah. Namun karena tidak ada pensosialisasian dan makna teologis dari kedua model selain model A, yaitu model B dan model C, jadi jemaat kurang memahami apa guna atau fungsi dari liturgi model B dan C, Pak, sehingga sering diabaikan. Jadi muncul dari benak saya, ini liturgi yang dibentuk tim liturgi GKPI tujuannya untuk menyegarkan kembali iman jemaat atau hanya melengkapi data-data yang ada di GKPI, Pak. Berarti udah selesai lah penelitian ini. Sudah dapat jawabannya? Belum, Pak. Belum dapat jawaban, Pak. Sudah saudara sebutkan tadi, persoalannya sudah, jawabannya juga sudah. Jadi untuk apa diteliti lagi? Kalau di daerah saya, tempat saya layani, memang itu Pak jawabannya Pak, yang saya tanyain Pak. Tapi kalau dari beberapa gereja untuk di wilayah 3 kan ada 26 resort Pak. Jadi saya akan menjadikan ada 15 resort sebagai sampel saya yang bisa menjadi ikon dari wilayah 3 Pak. Apakah jadi semuanya ruas yang ada di wilayah 3 itu mau diteliti? Boleh. 5 tahun penelitianmu. Boleh. Tapi dalam waktu 5 tahun, bagaimana? Kan perlu sampel populasi. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya yang mau diteliti dalam liturgi itu apa sebenarnya? Yang mau saya teliti Pak, peranan dari liturgi itu Pak kepada jemaat. Apa rupanya unsur-unsur liturgi yang di GKPI? Lutheran lah, samanya itu. Apa unsur-unsur liturgi di gereja Lutheran? Votum, kemudian pengakuan dosa Pak. Oke. Kemudian epistel Pak. Oke, apa lagi? Kemudian hukum Taurat Pak. Hukum Taurat? Iya Pak. Ada hukum Taurat di GKPI? Ada Pak. Minggu kemarin di GKPI yang saya layani, PTB-nya bukan hukum Taurat. Kalau bahasa Indonesia-nya hukum Taurat Pak, pembacaan Patik Pak. Petunjuk hidup barunya dibikin. Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Petunjuk hidup baru, PTB. Iya Pak. Petunjuk hidup bukan baru hukum Pak. Taurat. Kan bukan hukum Taurat itu kan? Iya benar Pak, tapi di lapangan hukum Taurat Pak. Namanya petunjuk hidup baru, bukan hukum Taurat. Taurat cuma 10. Petunjuk hidup baru banyak. Ya Pak, ya Pak. Oke, jadi ya. Kita mau luruskan dulu ya dari statement tadi minta petunjuk. Ini namanya sempro ya, ujian proposal, bukan bimbingan skripsi kita di sini ya, bukan bimbingan tesis kita di sini. Jadi itu yang perlu diluruskan dulu. Ada banyak catatan saya di sini, tapi yang jelas saya melihat wah, keluar ini karena sinyal mungkin. halo. Ya, halo, ya silakan Bang. Oke. Ada banyak catatan yang saya buat di sini, nanti saya fotokan ya. Yang jelas dalam hal ini peneliti sendiri belum memahami apa yang mau dikerjakan. Peneliti sendiri belum memahami apa sebenarnya. Kalau memang mau meneliti liturgi, lihatlah dari unsur-unsur liturgi itu. Jadi ada nanti variabelnya.
dari unsur-unsur liturgi itu yang manakah yang belum menjawab pergumulan iman jemaat. Jadi kemudian dilihatlah juga bagaimana liturgi itu dikonsep oleh kantor pusat, karena itu produk kantor pusat. Jadi supaya ada alat ukurnya dari unsur-unsur liturgi yang ada, itulah menjadi patokan. Lalu mengapa itu ada? Karena di beberapa gereja di Indonesia Taurat tidak dibaca lagi, tidak dibaca lagi. Nah, kemudian ada Wah, nggak kedengaran lagi suaranya. Sinyal mungkin ya, masih terganggu dengan sinyal. Halo Bang. Halo. Halo. Wah. Halo. Udah keluar Bapak itu, Pak. Oh ya, kalau begitu kami serahkan sama Pak Emuela dulu. Nunggu Pak Aduh, 2 jam setengah lebih ke kampus. Terima kasih Pak Arab. Udah mau muntah tadi sampai di kampus, langsung minum baru aman. Makasih ya Pak ya. Sekarang giliran Bapak dulu. Pak TH juga tertendang dari apa? Dari Zoom. Silakan dulu Pak. Oh keluar, iya. Karena waktu kita tinggal 11 menit ya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Sedikit saja ya. Terima kasih Pak Harahap yang sudah menolong mengambil alih moderator sekaligus penguji. Terima kasih juga Pak Huta Galung yang sudah menguji. Dan selamat buat Bernardo ya. Begini Pak Pendeta, halo. Ya Pak. Iya Pak Pendeta, saya dengar ini catatan sudah saya buat ya, dan nanti hasil ketikan seminar proposal saya serahkan karena sudah saya coret-coret isinya supaya diperbaiki. Iya Pak. Iya, karena waktu kita singkat saya singkat saya. Saya dengar tadi ada soal liturgi. Ada apa itu? Iya. Ada apa Pak? Begini Pak, yang mau saya kaji kan liturgi GKP Pak. Nah, liturgi GKP terhadap pertumbuhan iman jemaat di wilayah 3 Pak. Nah, iya, masalah dalam liturgi itu apa yang Bapak lihat? Ada ketiga model liturgi yang diterapkan oleh kantor sinode Pak. Iya, apa masalah yang 3 itu? Sering sekali tujuan dari pembentukan metode ini tidak terlaksana Pak di lapangan Pak, di gereja-gereja. Ya. Sering menggunakan model A aja Pak, ya, model yang saya bisa katakan model dari HKBP yang diadopsi Pak. Iya. Jadi yang terbaru model apa? Model B sama model C Pak. Nah, apa perbedaan A, B, C? Perbedaannya Pak, yang mencolok. Susunannya Pak. Susunan dari liturginya itu Pak. Yang pertama votum, yang kedua nanti udah langsung pengakuan dosa Pak di model B. Sementara model C. Nah udah stop dulu Pak, stop dulu. Jadi ya, Bapak mau nulis sejarah liturgi? Ya Pak. Mau nulis sejarah liturgi di GKPI? Ya, iya, jadi masalah yang perbedaan itu Bapak tulis. Itu dulu yang penting. Bahwa ada perbedaan antara 3 liturgi. Ya Pak ya. kan udah pernah itu di kuliah kita Bapak bahas. Kenapa nggak Bapak tulis? Bapak ingat kan? Ingat Pak. Iya, jadi itu yang saya tunggu Pak. Lalu kemarin saya baca kok beda. Kok nggak seperti yang kami bahas supaya jelas fokus masalahnya ya Pak ya? Ya Pak.
Ya udah, soal penulisan nanti Bapak ambil ke Pak Bobi, sudah saya coret-coret. Termasuk sebagian tadi banyak udah diceritakan Pak Harahap dan Pak Utagalung ya. Iya, udah ya Pak Pendeta, jaga kesehatan ya. Ya Pak, makasih Pak. Iya ya, udah Pak Harahap saya kembalikan. Terima kasih Pak. Pak Harahap. Baik. Iya, Pak. Udah Pak, catatan nanti saya serahkan ke Pak Bobi Pak. Oke. Baik, karena tadi terputus Pak TH, silakan Pak TH. Walau Oh iya, iya. Ya. Sudah Pak, sudah nanti karena catatan saya sudah saya buat tadi malam dan barusan saya perlengkapi lagi. Sudah Pak. Dengan demikian berakhirlah ujian kita kepada Pak Bernardo. Apa yang disampaikan oleh Pak TH, Pak MW, dan dari saya, kami akan kirimkan nanti masukan itu kepada Bernardo. Saya akan kirim nanti juga Pak TH dan Pak MW. Baca-bacalah. Intinya kalau mau membahas sejarah liturgi di GKPI, maka ungkapkanlah fakta itu. Sehingga apa yang menjadi pergumulanmu dapat kami bahas nanti. Entah sejarah gereja kah nanti ini, apakah praktika, terserah ya, ini tergantung dari perbaikanmu. Kami akan tunggu perbaikanmu, Tuhan menolongmu. Baik, untuk menutup perbincangan kita hari ini, silakanlah Pak Bernardo berdoa untuk penutup. Terima kasih Pak. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di surga atas kasih penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami, terkhusus bagi Bapak dosen kami yang telah meluangkan waktu untuk menguji hamba Bapak ketika akan memajukan proposal tesis ini. Biarlah Bapak masukan-masukan dari ketiga Bapak dosen kami bisa menjadikan motivasi bagi saya untuk melanjut penulisan yang menjadi persyaratan untuk gelar saya nanti ke depannya. Bapak berkati kehidupan para Bapak dosen kami dalam setiap pekerjaannya pada hari ini ketika mereka akan mengajar, memberikan seminar proposal kepada kawan-kawan kami yang belum maju. Biarlah Bapak Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga para Bapak dosen kami bisa memberikan ide-ide bahkan motivasi yang baru bagi rekan-rekan kami yang akan maju berikutnya. Dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Ya, selamat siang bagi kita semua. Ya, selamat siang Pak, terima kasih. Jujur. Terima kasih. Yuk.